Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Anti Korupsi akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Saya sendiri, Sinitria Handayani, NIM E1B020023. Kemudian ada Desi Karmilatul, NIM E1B020028. Dan yang terakhir ada Andrian Sopianto, NIM E1B020010. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai upaya pemberantasan korupsi, di mana ada 3 submateri pokok, yaitu pertama, konsep pemberantasan korupsi. Yang kedua, upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan menggunakan hukum pidana. Dan yang ketiga, berbagai strategi dan atau upaya pemberantasan korupsi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Konsep dasar pemberantasan korupsi. Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang mengatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tetapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan namun pasti. Penyakit ini menempel pada setiap aspek bidang kehidupan masyarakat, sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkat tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku tindak korupsi. Dengan demikian, bidang hukum, khususnya hukum pidana, akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi, yaitu peraturan perundang-undangan. Kita memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan tersebut, baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat dengan KPK, yang kesemuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun, apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Sedihnya lagi, dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuh suburkan korupsi yang terjadi di Indonesia. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bekal pendidikan termasuk pendidikan agama memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Benarkah demikian? Yang cukup mengejutkannya, negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat beragama. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban konsep atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara, atau upaya yang semuanya harus disesuaikan dengan konteks masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat, maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya. Di muka telah dipaparkan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum, khususnya hukum pidana, akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Benarkah demikian? Untuk menemukan jawabannya, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Submateri yang kedua adalah upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau kriminal politik oleh Gepether dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kebijakan penerapan hukum pidana. Yang kedua, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Dan yang ketiga, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.
Melihat perbedaan tersebut, secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, melalui jalur penal atau dengan menggunakan hukum pidana, dan jalur non-penal atau diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Secara kasar, menurut Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif atau penumpasan, penindasan, atau pemberantasan. Sedangkan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan. Dikatakan secara kasar, karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sifat preventif memang bukan menjadi fokus kerja aparat penegak hukum, namun untuk pencegahan korupsi ini dapat ditemui dalam salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki Deputi Bidang Pencegahan yang di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani fakta korupsi, yaitu berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi, maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan korupsi. Dengan ini, upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau dalam istilah yang digunakan oleh Barda Nawawi Arif, memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Upaya yang kedua adalah upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan atau sisi negatif, sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara subsidiar. Pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimatum atau obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, dilihat secara fungsional atau pragmatis. Operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi. Kemudian yang ketiga, sanksi pidana mengandung sifat paradoksal yang mengandung efek sampingan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi overload lembaga permasyarakatan. Yang keempat, efektivitas pidana atau hukuman bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Ada beberapa pendapat mengenai pemidanaan sehubungan dengan penanggulangan kejahatan pada umumnya dan pemberantasan korupsi pada khususnya. Pendapat tersebut dapat memperlihatkan bahwa hukum pidana dan pemidanaan bukanlah obat yang manjur atau bukan segala-galanya untuk menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, ia hanya dapat dipandang sebagai salah satu cara untuk memberantas korupsi. Pendapat tersebut dapat memberi pelajaran bahwa kita tidak dapat hanya mengandalkan hukum pidana saja dalam memberantas korupsi. Padahal, beberapa kalangan mengatakan bahwa cara untuk memberantas korupsi yang paling ampuh adalah dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. Kepada pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi memang tetap harus dihukum atau diberi pidana. Namun, berbagai upaya lain harus tetap terus dikembangkan, baik untuk mencegah korupsi maupun untuk menghukum pelakunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok kami, yaitu berbagai strategi dan atau upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Pembentukan lembaga anti korupsi ini dibagi menjadi 6, yaitu
Yang pertama, salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Yang kedua, hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Yang ketiga itu, di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektur Jenderal harus ditingkatkan. Yang keempat, reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Yang kelima, salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi risiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. Yang keenam, dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen baik di pusat DPR maupun di daerah DPRD. Kemudian, strategi atau upaya yang kedua yaitu pencegahan korupsi di sektor publik. Yang pertama, salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Yang kedua, untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintah pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Yang ketiga itu, korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Yang keempat, dalam sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitik beratkan pada proses dan hasil kerja perlu dikembangkan. Kemudian, upaya atau strategi yang ketiga adalah pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Yang kedua, isu mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya memberantas korupsi. Yang ketiga, salah satu cara untuk ikut serta memberdayakan masyarakat adalah mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Yang keempat, di berbagai negara, pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, pers bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Yang keenam, lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau NGOS baik tingkat lokal atau internasional juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Yang ketujuh, salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik surveillance. Kemudian, strategi atau upaya yang keempat adalah hukum untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, strategi dan upaya yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Kemudian, strategi dan upaya yang keenam yang terakhir yaitu kerjasama internasional. Hal lain yang perlu dilakukan untuk memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan internasional NGOS. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, Transparency International atau TI misalnya membuat program National Integrity System OECD, membuat program The Ethics Structure. The World Bank membuat program Framework for Integrity
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang kita sampaikan mudah dimengerti dan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.